Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan khusus kita kali ini. Buat kamu para mahasiswa psikologi yang baru aja mulai perjalanan akademisnya, kamu ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang esensial, yaitu gimana sih memadukan psikologi dengan perspektif Islam. Spesifiknya, kita bakal bedah tuntas cara mengintegrasikan konsep sunatullah dan qadarullah. Seru banget kan? Tapi sebelum kita gas lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu nih sosok di balik materi luar biasa ini. Seluruh kerangka berpikir yang bakal kita bahas hari ini disusun khusus oleh Ibu Muhimatul Faroha, SPDI, MSI. Beliau ini adalah dosen mata kuliah AIK 3 Islam dan Iptek. Apa yang beliau susun di sini benar-benar bakal jadi fondasi akademis sekaligus kompas spiritual yang kuat banget buat praktek psikologi kamu ke depannya. Nah, biar kita nggak nyasar, ini dia peta jalan sesi explainer kita. Kita mulai dari pengantar psikologi perspektif Islam, terus masuk ke konsep sunatullah dan qadarullah, dilanjut dengan analisis mendalam soal kecemasan, penerapan di kasus nyata, dan terakhir tentu aja ada refleksi. Yuk kita mulai. Oke, langsung aja kita buka bagian pertama, pengantar psikologi perspektif Islam. Gimana sih persisnya cara kita menyatukan sains klinis yang serba terukur dengan ajaran spiritual? Seringkali kan orang mikir, sains sama agama itu pisah jalur dan nggak bisa disatuin. Padahal nggak gitu. Psikologi Islam itu hadir ibarat jembatan yang super indah. Kita sama sekali nggak membuang sains empiris. Tapi di saat yang sama, kita juga nggak mengabaikan jiwa spiritual klien. Justru, pendekatan ini mengharmoniskan sains yang berbasis bukti klinis dengan kebenaran agama yang mendalam. Semuanya nyatu, buat memahami dan mengobati manusia secara seutuhnya. Kalau bisa dirangkum, di bagian satu ini, intinya psikologi Islam secara aktif mengintegrasikan ilmu klinis dan iman. Nggak ada lagi tuh sekat-sekat pembatas antara sains dan spiritualitas. Buat kamu, calon psikolog, ini adalah fondasi utuh untuk sadar bahwa nyembuhin mental manusia itu wajib nyentuh dua hal sekaligus, akalnya dan juga ruhnya. Lanjut ke bagian kedua, konsep sunatullah dan qadarullah. Siap-siap ya, karena dua hal ini bakal jadi penuntun utama kamu di ruang terapi nanti. Pertama kita bedah dulu apa itu sunatullah. Kalau di dunia psikologi, sunatullah itu ibarat sisi sains murni dan usaha keras yang kita lakuin. Ini murni tentang hukum alam dan sebab akibat. Waktu kamu belajar mati-matian memahami teori kepribadian, ngasih intervensi klinis yang terstruktur, atau waktu klien kamu berjuang keras merubah pola pikirnya, itu semua adalah sunatullah. Ini adalah murni wilayah ikhtiar kita sebagai manusia. Mekanismenya tuh logis banget, kayak mesin sebab akibat. Dimulai dari sebuah aksi, sebut saja kamu pakai pendekatan terapi kognitif. Nah, aksi ini memicu proses psikologis di otak klien. Ujung-ujungnya membuahkan hasil berupa penurunan stres. Kamu tekan tombol terapi yang benar, secara alami kondisi mental membaik. Sains banget kan? Tapi, kita kan manusia biasa. Sains dan ikhtiar kita pasti punya batas. Nah, di titik inilah qadarullah masuk. Qadarullah ini adalah area ketetapan ilahi. Nanti pas praktek, kamu pasti bakal ketemu momen di mana semua teknik udah dikeluarin, klien belum membaik juga. Disinilah qadarullah berfungsi sebagai sabuk pengaman spiritual, yang ngajarin kita dan klien tentang penerimaan mendalam, ketahanan mental, dan sikap tawakal terhadap hasil akhir yang emang udah di luar kendali kita. Yang bikin takjub tuh gini, kedua konsep ini nggak saling musuhan. Mereka berdiri berdampingan kayak timbangan. Sunatullah dengan upaya klinisnya, qadarullah dengan penerimaan spiritualnya. Keduanya ini kerja bareng sebagai satu tim. Ikhtiar doang tanpa tawakal, wah bisa stres dan capek batin. Tawakal doang tanpa ikhtiar yaitu namanya bohong sama diri sendiri. Jadi, rangkuman penting dari bagian dua ini, sunatullah adalah ranah sebab akibat, tempat di mana sains dan ikhtiar kamu bekerja. Sedangkan qadarullah adalah ketetapan akhir sang pencipta yang butuh keikhlasan dan ketenangan. Psikolog modern yang keren wajib banget mastiin kedua hal ini jalan beriringan di setiap sesinya. Biar teorinya makin kebayang, yuk kita masuk ke bagian ketiga. Kita lakukan analisis mendalam tentang satu masalah yang umum banget terjadi di masyarakat, mengatasi kecemasan atau anxiety. Sebelum ngomongin medisnya, coba deh kita ingat-ingat lagi landasan utamanya dari Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jelas banget dibilang, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Poin krusialnya adalah, di atas semua intervensi klinis yang ada, ketenangan kognitif yang sejati itu punya ikatan kuat sama seberapa baik koneksi spiritual klien dengan penciptanya. Kalau pakai kacamata ini,
Definisi kecemasan tuh jadi jauh lebih kaya. Anxiety nggak cuma soal distorsi kognitif di otak yang bikin orang takut berlebihan sama masa depan. Lebih dari itu, secara spiritual, kecemasan itu seringkali meledak tak terkendali pas seseorang kehilangan tawakalnya. Pikirannya terus lari mikirin skenario terburuk karena hatinya lupa buat bersandar pada ketetapan qadarullah. Masuk akal banget kan? Oke, rangkuman dari bagian 3 ini, penanganan kecemasan itu menuntut kita sadar akan akar gandanya, yaitu klinis dan spiritual. Makanya, obatnya juga harus ganda. Mengingat Allah ngasih fondasi rasa aman, sementara terapi kamu bertugas ngeberesin distorsi pikiran logisnya. Kesembuhan total terjadi pas pikiran dilurusin, dan rasa tawakal dibangun lagi. Biar nggak cuma berhenti di konsep, mari kita melangkah ke bagian keempat, penerapan dalam kasus nyata. Coba bayangin, ada satu klien, mahasiswa tingkat akhir yang NCT-nya parah banget, sampai nggak bisa tidur berhari-hari menjelang ujian kelulusan. Peran krusial kamu sebagai psikolog kerasa banget di sini. Pasien datang dengan panik dan insomnia. Apa yang kamu lakuin? Pertama, intervensi sunnatullah. Kamu kasih teknik relaksasi pernapasan dan melakukan terapi kognitif perilaku atau CBT. Tapi, kamu nggak stop di situ aja. Kamu tambahin intervensi qadarullah. Kamu pandu dia berdoa, menyerahkan urusannya, dan menyiapkan hatinya buat ikhlas terima hasil ujian apapun nanti. Tahu nggak sih, semangat dari penggabungan dua intervensi ini sebenarnya tergambar sempurna di satu hadis yang terkenal banget. Rasulullah bersabda, ikatlah untamu, lalu bertawakallah kepada Allah. Sebagai psikolog, kamu itu lagi ngebantu klien mengikat unta mereka. Kamu bantu mereka belajar giat, ngatur nafas, dan ngerapihin pikiran. Kalau ikatan untanya udah kuat, baru deh kamu pandu mereka buat tawakal. Lepasin beban ketakutannya ke Allah. Rangkuman dari kasus mahasiswa tadi membuktikan keampuhan pendekatan integratif kita. Gejala klinis kayak insomnia diobatin lewat relaksasi atau sains sunatullah. Nah, ketahanan mentalnya dari bayangan kegagalan dijaga pakai perisai iman dari qadarullah. Pendekatan yang benar-benar menyeluruh dan efektif. Nggak kerasa waktu berlalu cepet banget, kita udah sampai di bagian kelima, refleksi dan penutup. Mari kita tarik napas panjang sejenak dan benar-benar meresapi struktur ilmu dari Ibu Muhimmatul Faruha yang udah kita bahas hari ini. Satu hal penting yang harus kamu sadari, psikologi Islam itu bukan cuma teori filsafat kuno buat dihafal di kelas. Ini adalah praktik kerja yang nyata. Lewat gabungan keilmuan medis yang solid dan iman agama yang kokoh, kamu bakal lahir jadi terapis yang luar biasa berdaya dan kaya empati. Kamu nggak akan lagi ngelihat klien sekedar sebagai subjek medis, tapi sebagai manusia utuh yang lagi cari jalan pulang untuk sehat jiwa dan raganya. Sebagai penutup dari sesi explainer kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu bawa pulang. Sebagai calon psikolog masa depan, gimana cara kamu secara personal bakal menyeimbangkan antara kerasnya ikatan unta alias sunnatullah dan berserahnya tawakal pada qadarullah di ruang praktekmu kelak? Coba renungin pertanyaan ini dalam-dalam sambil terus belajar. Terima kasih banyak udah hadir dan dengerin dengan antusias hari ini. Teruslah membaca, teruslah berempati, dan sampai jumpa di sesi bedah materi seru berikutnya.